warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Miss Alfiah Dania di sini. Oke, welcome back to my class. Baik teman-teman, di sini Miss Alfi akan memberikan suatu materi yang namanya push and pulse yang ada di pelajaran sains di kelas 2. Oke, baik ya teman-teman. Sebelum kita melanjutkan materi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, good job semuanya. Nah, tema belajar kali ini tidak jauh-jauh atau bisa dibilang berhubungan dengan kosakata dalam bahasa Inggris, yaitu push and pulse ya. Push mendorong, pulse menarik. Oke, teman-teman, di sini Miss Alfi memiliki beberapa peraga atau alat yang bisa Miss Alfi jelaskan ke teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa melihatnya ya. Yang pertama di sini Miss Alfi memiliki area yang bisa dibilang areanya hampir mirip-mirip seperti kalau misalkan teman-teman main skateboard. Ada yang pernah main skateboard di rumahnya atau pernah lihat saudaranya atau mungkin kakak-kakaknya yang ada di tetangga main skateboard di taman. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Oke, nah di sini Miss Alfi juga memiliki bola biru, teman-teman. Nah, bola birunya ini nanti akan Miss Alfi dorong atau Miss Alfi pushkan ke area back and forth. Oke, baik. Area ini namanya adalah area back and forth ya, teman-teman. Oke, ingat-ingat ya, area ini namanya apa? Ya, betul, back and forth, atau yang bisa diartikan adalah area bolak-balik. Bolak-balik. Oke, good job. Nah, sekarang kita lihat ya, apa yang akan terjadi ketika Miss Alfi akan menggelindingkan atau Miss Alfi dorong bola biru ini di area back and forth atau di area bolak-balik. Oke, kita lihat ya. 1, 2, 3. Oke, mengalami apa bola birunya? Ya, betul sekali. Mengalami yang namanya bolak-balik. Good job. Nah, selanjutnya Miss Alfi di sini memiliki area yang kedua. Area yang kedua ini berbeda dengan area yang tadi. Bukan back and forth lagi, tapi areanya ini datar. Areanya ini seperti jalanan yang biasa kita jalani nih teman-teman nih. Nah, teman-teman pasti kan kalau jalan datar kan, gak mungkin kan jalanannya bolak-balik, bolak-balik, nanti pusing ya. Seperti setrikaan ya bolak-balik, bolak-balik. Nah, kita lihat nih, area yang kedua Miss Alfi punya apa ya? Nah, ternyata teman-teman Miss Alfi punya area yang namanya straight atau lurus. Seperti yang pertama tadi, Miss Alfi akan mendorongkan lagi atau memberikan push pada bola biru ini. Ya, kita lihat. Bola birunya ketika kita dorong nih di area ini nih akan mengalami apa ya? Oke, kita lihat ya. 1, 2, 3. Bismillah ya. Nah, bolanya mengalami apa? Ya, betul sekali teman-teman di rumah. Ternyata bolanya mengalami pergelindingan ya, yaitu lurus ya, jatuh ke bawah karena bolanya tadi Miss Alfi dorongnya dari atas. Karena sesuatu yang jatuh dari atas bukan jatuh dari bawah ya. Kalau di bawah bukan jatuh namanya, sudah diletakkan. Oke ya. Nah, selanjutnya area yang ketiga di sini Miss Alfi punya area yang berbeda teman-teman dari yang tadi. Bukan bolak-balik lagi atau bukan back and forth, bukan area yang straight lurus, bukan, tapi areanya sedikit patah-patah nih teman-teman. Patah-patah ya. Nah, seperti kayu yang patah-patah. Nah, bisa dilihat ya, areanya nih patah-patah nih, tapi bukan disebutnya area patah-patah, melainkan namanya adalah area zigzag. Ada yang tahu area zigzag? Nah, seperti kayak misalkan nih teman-teman kalau olahraga dengan guru olahraganya. Ya, kalau pemanasan pasti kan harus lari zigzag. Nah, seperti itu. Dengan syarat bola biru lagi nih Miss Alfi punyanya. Bola birunya akan Miss
Alfi jatuhkan nih dari atas. Ya, Miss Alfi jatuhkan. Ketika bola birunya jatuh ke area yang zigzag ini, bolanya bukan mengalami push lagi, tapi pulse, ya, tarikan. Tapi tarikannya secara alami, yaitu tarikan dari gaya gravitasi, ya, bukan tarikan yang sengaja kita main tarik-tarik seperti ini, bukan ya, tapi mengalami yang namanya tarikan pulse yang secara alami, yaitu gravitasi. Oke, kita lihat ya, apa yang akan terjadi ketika bola biru ini Miss Alfi jatuhkan nih dari atas di area zigzag. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Bismillah. Nah, gimana teman-teman? Benar nggak tuh tadi bola birunya terjatuhnya zigzag? Atau malah seperti tadi yang sebelumnya, straight, lurus? Atau yang tadi yang pertama sekali tuh back and forth, bolak-balik? Ya tidak kan? Nah, tapi bolanya mengalami zigzag. Good job. Selanjutnya, nah, yang berikutnya ada area yang selanjutnya. Baiklah teman-teman, selanjutnya nih, area yang berikutnya ternyata di sini Miss Alfi memiliki area apa ya? Berbeda banget nih seperti yang tadi nih. Nah, areanya ini bukan disebut area lingkaran ya, tapi ini bisa disebut areanya 3/4 lingkaran atau lingkaran yang tidak sempurna. Nah, kalau misalkan di jalanan, ini bisa dibilang areanya itu area tikungan. Contoh seperti yang di jalanan ini, kalau misalkan teman-teman itu berangkatnya dari arah Jakarta, kalau mau ke Kota Harapan Indah, pasti teman-teman akan berbelok ke sebelah kiri. Ya, berbelok ke sebelah kiri. Oke. Jikalau teman-teman berangkatnya dari Bekasi, teman-teman akan memasuki kota yang namanya Kota Harapan Indah, pasti teman-teman akan berbelok ke kanan. Nah, seperti ini. Areanya seperti itu. Ya, bisa dibilang ini kalau dalam bahasa Inggris namanya adalah area curve, ya, atau area tikungan. Ya, nah seperti tadi, yang tadinya di daerah Jakarta arah lewatnya, kalau mau belok ke sebelah atau mau belok ke tadi yang Miss Alfi sebut adalah Kota Harapan Indah ya. Nah, itu berbeloknya ke kiri. Nah, berarti bertikung atau belok ke tikungan kiri yang mengarah ke Kota Harapan Indah. Oke ya. Nah, selanjutnya seperti tadi, Miss Alfi memiliki yang namanya bola biru. Nah, bola birunya di sini kali ini bukan ditarik lagi secara alami atau ditarik seperti tadi gaya gravitasi, bukan. Tapi di sini Miss Alfi akan memberikan suatu gayanya, yaitu gaya dorongan, push. Ya, ingat, push bukan pulse. Ya, beda loh ya, push dengan pulse. Oke. Nah, di sini Miss Alfi akan mendorong nih, atau akan memberikan gaya push pada bola biru di area 3/4 lingkaran ini. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Bismillah. Nah, bolanya mengalami apa? Ya, betul sekali, bolanya mengalami lengkungan. Ya, bukan straight, bukan patah-patah atau zigzag tadi, bukan teman-teman, tapi straight. Bukan straight ya, masih fokus kan? Bukan straight, tapi curve, yaitu lengkungan. Baik, selanjutnya teman-teman, di sini Miss Alfi memiliki area yang terakhir. Area yang terakhir sedikit mirip dengan area yang tadi, area yang curve, tapi banyak perbedaannya. Kita lihat ya, 1, 2, 3. Nah, ternyata areanya seperti ini teman-teman. Nah, areanya apa ini? Ada yang tahu nggak namanya? Ya, betul sekali. Area ini namanya round and round. Ya, area berputar-putar, area spiral. Kayak contohnya kalau misalkan teman-teman punya permainan Hot Wheels, mobil-mobilan, tahu kan? Mobil-mobilan yang kecil. Nah, di situ kan ada areanya tuh. Ada
Alfi masih memainkan bola biru. Ya, bola biru ini akan Miss Alfi push lagi, ya, push lagi atau Miss Alfi dorong lagi nih bola biru. Akan mengalami apa? Kira-kira benar nggak sih bola birunya akan menggelinding sesuai dengan area ini, round and round, atau berputar-putar, atau malah seperti tadi melengkung, atau mungkin seperti yang pertama tadi itu curve? Coba kita lihat ya, kita buktikan ya. 1, 2, 3. Bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, betul sekali. Ternyata teman-teman bisa lihat kan, ternyata bola birunya berputar-putar teman-teman, tidak mengalami yang namanya pergelindingan zigzag atau bolak-balik, tidak ya, tapi berputar-putar, round and round. Baik. Nah, sampai di sini ternyata teman-teman, push and pulls itu adalah suatu gaya yang sangat berkaitan ya teman-teman. Tidak bisa tuh yang namanya push sendirian, pulls sendirian, gak bisa. Seperti kita, kalau hidup itu bisa gak kita sendirian? Bisa nggak? Tidak bisa kan? Nah, seperti kita, gaya push and pulls itu harus berdampingan. Seperti kita, kalau kita masih sekolah di kelas 2, pasti kan kita ada yang namanya guru. Nah, seperti itu, murid dengan guru. Terus orang tua kita ada yang disebut ayah dan ibu. Tidak bisa tuh sendirian. Ibu sendiri tahu-tahu punya kita, ya, kita tahu-tahu lahir, itu tidak bisa. Harus ada ibu, ada ayah, baru ada kita. Seperti itu ya teman-teman, selalu berdampingan. Push and pulls itu berdampingan, tidak bisa sendirian. Seperti contohnya sehari-hari teman-teman bisa lakukan di rumah. Misalkan seperti berjalan kan menggunakan kaki nih teman-teman. Kira-kira kalau teman-teman berjalan, kalau kakinya satu bisa nggak sampai? Bisa nggak? Tidak bisa kan? Nah, seperti itu. Berjalan itu harus dengan 2 kaki, kaki kanan dan kaki kiri, berdampingan ya. Nah, contoh lagi, seperti teman-teman kalau mau membuka pintu lemari es. Coba, kalau mau membuka pintu lemari es, kan awal mulanya nih lemari esnya tertutup. Kalau kita mau membuka berarti itu namanya apa? Pulls ya, bukan push. Pulls, yaitu ditarik. Oke. Nah, setelah kita tarik, nah, kalau udah kita mengambil barang di dalam kulkas, pasti kan pintu kulkasnya akan kita tutup kembali kan? Nah, itu disebut yang namanya push, didorong. Kejap. Nah, selanjutnya seperti permainan kalau misalkan di taman hiburan atau taman di dekat rumah teman-teman, seperti permainan delman. Nah, kuda delmannya itu kan ditaruh kereta ya. Nah, keretanya itu bisa nggak kalau dia jalan sendiri tanpa kuda? Ternyata tidak bisa ya teman-teman. Nah, delman itu menarik atau push ya, bukan push tapi pulls. Kalau push itu didorong oleh siapa yang mengendarai delman? Pak Kusir ya. Kalau misalkan kudanya lelah, pasti keretanya didorong oleh Pak Kusir untuk dicuci, bukan untuk dipermainkan ya, tapi dicuci teman-teman. Nah, kalau untuk dipermainkan, pasti keretanya ditaruh di kuda yang akan ditarik, yaitu di pulls. Nah, oke ya teman-teman, paham sampai sini? Baik, sekian dulu ya pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya Miss Alfi mohon maaf. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk teman-teman dan bermanfaat juga untuk Miss Alfi ke depannya. Oke, baik, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, say hamdalah together.
like, comment, and share. Baik, good job ya semuanya ya. Harus kasih jempolnya, jangan lupa. Masa udah nonton nggak dikasih jempolnya? Gratis ya teman-teman jempolnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.